warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Retni Miati dengan NIM 2003020004 dari kelas A semester 2 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai contoh soal dan pembahasan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari terkait materi irisan kerucut, yaitu elips. Jadi, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Geometri Analitik Bidang Ruang dengan dosen pengampu Ibu Reski Ramadona, SPD, MPD. Nah, jadi kita langsung masuk pada contoh soal yang pertama. Yang pertama, sebuah pintu berbentuk setengah busur elips, lebarnya 14 kaki dan tingginya di tengah-tengah 6 kaki. Sebuah peti setinggi 3 kaki akan dimasukkan melalui pintu tersebut. Berapakah lebar maksimum peti agar dapat dimasukkan melalui pintu? Pembahasan pada contoh soal yang pertama. Diketahui lebar pintu sama dengan 14 kaki, tinggi pintu sama dengan 6 kaki, dan tinggi peti sama dengan 3 kaki. Dapat kita ilustrasikan gambarnya menjadi seperti ini, di mana ini merupakan sebuah pintu yang berbentuk setengah busur elips, kemudian yang ini merupakan sebuah peti, yang dimana peti ini nanti akan dimasukkan ke pintu yang berbentuk elips ini. Dengan lebar pintunya dari sini ke sini itu 14 kaki, kemudian dari sini ke sini itu 6 kaki, kemudian dari sini ke sini, ini tinggi petinya yang berwarna biru ini, itu 3 kaki. Yang ditanya, lebar maksimum peti agar dapat masuk melalui pintu. Jadi, berapa lebar maksimum peti yang bisa dimasukkan ke dalam pintu yang berbentuk elips ini. Jadi lebarnya itu dari sini sampai ke sini. Maka diperolehlah seperti ini. Jadi dari titik A1 sampai titik A2 ini merupakan masing-masing ini merupakan sumbu mayor, di mana sumbu mayornya ini dari titik sini ke titik sini itu merupakan A, kemudian dari sini ke sini itu A. Maka jika lebarnya dari sini sampai sini itu 2A, maka diperolehlah sumbu mayor sama dengan 2A, di mana lebar dari sini ke sini itu tadi 14, maka 2A sama dengan 14, kita perolehlah nilai A-nya 14 dibagi 2 hasilnya 7. Kemudian selanjutnya sumbu minor, di mana sumbu minor ini tinggiannya dari titik sini sampai titik sini, itu B. Kita peroleh tingginya itu 6, maka sumbu minornya B sama dengan 6. Kemudian jika Y sama dengan 3, di sini diperoleh dari sini, maka lebar peti sama dengan 2X, di mana lebar peti dari titik sini sampai titik sini itu X, kemudian lebar peti dari titik sini sampai titik sini itu X. Maka untuk lebar peti keseluruhan ini adalah 2X. Dan kita peroleh pula untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat menggunakan rumus elips yang berpusat di O0,0, yaitu rumusnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita langsung saja untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, ini kita masukkan saja rumusnya, kemudian kita substitusikan saja karena sudah kita ketahui nilainya, yang A sama dengan 7, Y sama dengan 3, dan B sama dengan 6. Kemudian X kuadrat per 7 kuadrat ditambah 3 kuadrat per 6 kuadrat sama dengan 1. X kuadrat yang ini masing-masing kita kuadratkan menjadi X kuadrat per 49 ditambah 9 per 36 sama dengan 1. Kemudian yang 9 per 36 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi X kuadrat per 49 sama dengan 1 dikurang 9 per 36. Kemudian 1 dikurang 9 per 36 ini hasilnya 3 per 4. Maka yang ini 49 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi X kuadrat sama dengan 3 per 4 dikali 49. Kemudian kita operasikan, tapi jika kita perhatikan, ini merupakan X kuadrat. Kemudian jika kita ingin menghilangkan kuadratnya, diperolehlah seperti ini. X sama dengan akar dari
3/4 dikali 49 hasilnya 147/4. Kemudian akar dari 147/4 itu 7/3/2. Jadi kita perolehlah nilai X-nya. Tapi yang ditanya itu 2X. Maka untuk mencari lebar peti maksimumnya, dari sini sampai ke sini, kita dapat menggunakan rumus lebar peti sama dengan 2X, yang ini. Kemudian kita substitusikan saja X-nya menjadi 2 dikali 7/3/2 sama dengan kita kalikan menghasilkan 7/3, di mana 7/3 itu sama dengan 12,12436. Jadi, kita perolehlah lebar peti maksimum. Agar peti ini bisa masuk ke dalam pintu yang berbentuk elips ini, ialah selebar 12 kaki atau 7/3. Yang kedua, panjang lintasan komet Lovejoy yaitu kira-kira 66 satuan astronomi lebarnya dan memiliki panjang lintasan kira-kira 5.600 satuan astronomi. Satu satuan astronomi yaitu AU merupakan jarak rata-rata bumi dari matahari. Berapakah nilai eksentrisitas lintasan komet Lovejoy tersebut? Selanjutnya kita masuk pada pembahasan soal nomor 2. Diketahui panjang lintasan komet Lovejoy sama dengan 5.600 AU dan lebar lintasannya itu sama dengan 66 AU. Dapat kita ilustrasikan lintasannya itu seperti ini, di mana panjang lintasannya itu dari sini sampai ke sini itu 5.600 AU, kemudian lebar lintasannya dari sini sampai ke sini 66 AU. Yang ditanya nilai eksentrisitas komet, di mana untuk mencari nilai eksentrisitas komet ini kita dapat mencari menggunakan rumus E, yaitu eksentrisitas sama dengan jarak titik fokus dibagi jarak titik puncak, sama dengan ini jarak titik fokus ini sama dengan C, kemudian jarak titik puncak sama dengan A, maka E sama dengan C per A. Kemudian fungsi kita mencari nilai eksentrisitas komet ini, kita ingin mengetahui seberapa lonjong orbit dari lintasan komet Lovejoy ini, kemudian tingkat kelonjongan dari lintasan komet Lovejoy ini, seberapa lonjong dia. Maka yang pertama kita akan mencari sumu minor dan sumu mayornya, di mana sumu minornya itu dari sini sampai ke sini itu B, maka kalau dari sini sampai ke sini 2B. Untuk sumu mayornya dari sini sampai ke sini A, maka kalau dari sini sampai ke sini 2A. Sehingga kita perolehlah panjang lintasan yaitu sumu mayor yang ini. Karena dari sini sampai ke sini itu 2A, maka 2A sama dengan panjangnya ini 5.600, kemudian kita perolehlah nilai A sama dengan 5.600 dibagi 2, hasilnya 2.800. Kemudian untuk mencari lebar lintasannya, yaitu sumu minor, dari sini sampai sini itu 2B, maka panjangnya itu 66. Kemudian untuk mencari nilai B-nya, 66 dibagi 2, hasilnya 33. Maka kita perolehlah nilai B-nya yaitu 33. Setelah kita mengetahui nilai A dan B-nya, kita sudah bisa mencari nilai eksentrisitas kometnya, di mana dengan menggunakan rumus E sama dengan C per A, di mana kalau kita ingin mencari C ini, kita bisa menggunakan rumus akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian, maka diperolehlah E sama dengan akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat per A. Kita substitusikan saja, A-nya ini 2.800 dan B-nya 33. Jadi, akar dari 2.800 dikuadratkan dikurang 30. Mohon maaf, akar dari 2.800 kuadrat dikurang 33 kuadrat per 2.800. Kemudian, ini bisa kita operasikan, hasilnya itu menjadi akar dari 7.838.911 per 2.800. Nah, ini jika kita operasikan, itu hasilnya setara dengan 0,99931. Jadi, kita perolehlah nilai eksentrisitas komet Lovejoy itu adalah sekitar 0,99931, di mana tingkat kelonjongannya akan sangat lonjong, karena dia hampir mencapai angka 1. Untuk soal nomor 3,
Lintasan bumi berbentuk elips dengan matahari sebagai salah satu titik fokusnya, memiliki jarak terjauh dan terdekat antara bumi dan matahari. Jarak terjauh antara bumi dan matahari adalah 152,09832 dan jarak terdekatnya adalah 147,10168. Yang ditanya, berapakah keeksentrikan lintasan bumi tersebut? Kemudian, berapakah garis tengah panjang dan garis tengah pendek lintasan? Pembahasan contoh soal nomor 3. Diketahui jarak terjauh antara matahari dan bumi itu 152,09832. Kemudian jarak terdekatnya 147,10168. Ilustrasinya seperti ini, di mana ini merupakan jarak terjauh dan ini jarak terdekatnya. Yang ditanya itu nilai keeksentrikan lintasan bumi, maka nanti kita akan mencari nilainya, kemudian kita dapat menentukan seberapa lonjong lintasan bumi itu seberapa lonjong. Kemudian yang kedua ini garis tengah panjang lintasan, dan yang ketiga garis tengah pendek lintasan. Maka diperolehlah jarak terjauhnya tadi kan 152,09832. Jarak terjauh ini diperoleh dari A ditambah C. Jadi untuk mencari jarak terjauh kita menggunakan rumus A ditambah C. Sedangkan untuk mencari jarak terdekat kita menggunakan rumus A dikurang C. Maka kita akan mencari terlebih dahulu nilai C-nya. Kita kurangkan A dikurang A itu 0. Kemudian C ditambah C itu 2C. Sama dengan ini kita kurang hasilnya 4,99664. Kemudian kita bagi 2. Maka kita perolehlah nilai C-nya, yaitu 2,49832. Setelah kita memperoleh nilai C, kita akan mencari nilai A-nya juga dengan rumus ini A ditambah C sama dengan 152,09832. Ini rumus ini diperoleh dari sini. Kemudian yang C-nya kita substitusikan saja. Maka A ditambah 2,49832 sama dengan 152,09832. Yang ini nilai C-nya tadi kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi A sama dengan 152,09832 dikurang 2,49832. Diperolehlah nilai A-nya sama dengan 149,6. Maka kita sudah memperoleh nilai A dan nilai C-nya. Selanjutnya, kita sudah bisa mencari nilai keeksentrikannya dengan rumus E sama dengan C per A. C-nya tadi sudah kita ketahui, 2,49832 per A-nya 149,6 sama dengan 167 per 10.000. Jika kita bagi, ini hasilnya 0,0167. Maka kita perolehlah nilai keeksentrikannya itu 0,0167. Jadi ilustrasinya itu kurang lebih seperti ini. Hampir bulat tapi tidak bulat, dia tetap lonjong karena ini merupakan elips. Kemudian selanjutnya kita mencari garis tengah panjang lintasan, di mana rumusnya itu 2A, yang ini diperoleh dari sini. Garis tengah panjang lintasan itu merupakan sumbu mayor. Jadi dari sini ke sini itu A, maka dari sini ke sini A juga. Kalau dari sini sampai ke sini itu 2A, maka diperoleh 2A sama dengan 2 dikali, karena ini tadi nilainya dari A, maka kita kalikan 2 untuk dari sini ke sininya. Diperolehlah 2 dikali 149,6 hasilnya 299,2. Jadi kita peroleh garis tengah panjang lintasannya itu yang ini panjang 2,149,6. Mohon maaf, diperolehlah garis tengah panjang lintasannya itu 299,2. Setelah itu, yang ketiga, kita akan mencari garis tengah pendek lintasan yang ini, yang B ini. Dari sini ke sini B, dari sini ke sini B, maka kalau untuk mencari garis tengah pendek lintasannya, dari sini ke sampai ke sini, yaitu 2B. Dengan rumus 2B sama dengan B-nya ini, kita dapat menggunakan rumus akar dari A kuadrat dikurang C kuadrat, sama dengan 2 dikali akar dari A-nya 149,6, kemudian kita kuadratkan dikurang C-nya itu 2,49832, kemudian dikuadratkan juga. Kita operasikan, hasilnya menjadi
2 dikali 149,57914. Hasilnya itu 299,15828. Nah, jadi sudah kita peroleh nilai keeksentrikannya yaitu 0,0167, garis tengah panjang lintasannya 299,2 dan garis tengah pendek lintasannya 299,15828.